Dimaknanya bahwa Nabi Musa menggambarkan kematian yang dialaminya seperti seekor burung yang hidup berada di dalam kuali penggorengan. Dia tak bisa lepas daripada kuali tersebut, tetap berada dalam kuali tersebut, namun burung itu pun tidak merasakan kematian, yaitu setengah hidup setengah mati. Ini menceritakan pedih dan dahsyatnya proses sakratul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai hari ini berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, diberi kesempatan untuk beribadah. Mudah-mudahan setiap waktu yang Allah karuniakan kepada kita dapat kita manfaatkan untuk yang hal-hal baik. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dalam pengajian seri perjalanan akhirat, di mana tema yang kita angkat pada kesempatan yang berbahagia ini ialah proses sakratul maut, dengan judul kecil dahsyatnya penderitaan ketika proses roh dicabut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak riwayat diceritakan bahwasanya proses keluarnya ruh dari tubuh atau badan seseorang tidak sama. Ada yang mudah, ada yang sulit. Orang-orang yang mendapati kemudahan, maka itu merupakan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingin setiap kita ketika mengakhiri kehidupan di dunia ini, kita mengakhirinya dengan yang baik, dengan cara terbaik, husnul khatimah. Dan kita tidak ingin mengakhiri kehidupan ini dengan kehidupan dengan pengakhiran atau penutupan yang buruk, yang disebut dengan su'ul khatimah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti apa dan bagaimana rasa proses sakratul maut yang dialami oleh orang-orang yang akan meninggalkan dunia ini? Di dalam Al-Quran secara umum Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya ketika ruh akan keluar dari tubuh seseorang, dua kaki atau dua betisnya akan bertaut. Makna bertaut, para ulama tafsir menjelaskan betapa dahsyatnya dan sakitnya proses yang dialami oleh seseorang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzinil masaq. Dan bertautlah betis kiri dan betis kanan, kepada Tuhanmu lah pada hari itu manusia digiring. Nah, ini menunjukkan bahwa betis kiri dan betis kanan merasakan kesakitan, merasakan betapa dahsyatnya penderitaan yang dialami ketika ruh akan meninggalkan badan seseorang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Buhuru Az-Zakhirah, Imam As-Safari ini berkata atau menceritakan tentang proses sakratul maut Nabi Ibrahim alaihi salam. Hakal muhasibi fi ri'ayah, inna Allah ta'ala qala li Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya khalili kaifa wajadtal mauta? Qala kasufudi ju'ila fi sufin ratbin thumma juziba. Faqala lahu Rabbul Izzah
amma inna qad hawwanna alaika. Al-Muhasibi dalam Ar-Ri'ayah berkata, tatkala Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam ketika akan meninggal atau perihal kematiannya, wahai Ibrahim kekasihku, bagaimana kamu mendapati sakitnya kematian? Jadi maksud ialah sakitnya sakratul maut. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, bagaikan bulu-bulu basah yang kemudian ditarik. Maknanya adalah ketika bulu itu basah, maka kemudian dicabut, maka begitulah rasanya ketika ruh akan keluar dari tubuh seseorang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, amma inna qad hawanna alaika, padahal aku telah meringankannya atasmu. Nah, ini maknanya bahwa ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam diringankan oleh Allah proses sakratul mautnya. Kan tetapi Nabi Ibrahim masih saja merasakan kesakitan. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang proses sakratul maut yang dialami Nabi Musa alaihi salam. An Musa alaihi salam annahu lamma sarat ruhuhu ila Allah azza wa jalla qala lahu rabbuhu. Dari Musa alaihi salam, ketika ruhnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun bertanya, "Ya Musa, wahai Musa, kaifa wajadtal mauta?" Apa yang engkau rasakan ketika engkau akan meninggal? Qala, Musa pun berkata, wajadtu nafsi, aku mendapati jiwaku, diriku, kal usfuril hayyi hina yuqla fil miqla, seperti burung yang hidup yang berada di dalam penggorengan atau dalam kuali yang sedang digoreng. La yamutu fayastarihu, tidaklah dia mati lalu istirahat, wala yanju fayatiru, dan tidaklah dia selamat lalu terbang. Ini maknanya bahwa Nabi Musa menggambarkan kematian yang dialaminya seperti seekor burung yang hidup berada di dalam kuali penggorengan. Dia tak bisa lepas daripada kuali tersebut, tetap berada dalam kuali tersebut, namun burung itu pun tidak merasakan kematian, yaitu setengah hidup setengah mati. Ini menceritakan pedih dan dahsyatnya proses sakratul maut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa dan seberat apa yang beliau rasakan ketika ruhnya akan dicabut? Riwayat Imam Al-Bukhari an Anasin qala, dari Anas berkata, lamma saqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan beratnya kematian, ja'ala yataghasyahu, lalu kemudian anaknya Fatimah berkata, faqalat Fatimatu alaihi salam, Fatimah berkata, wa akhrajahu al-Bukhari fil Maghazi, ya ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Maghazi, babul maradin Nabi, yaitu bab kematian atau sakitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Fatimah? Aba faqala laha laisa ala abika karbun ba'dah. Wahai Fatimah, kata Nabi Muhammad SAW, setelah ini tidak ada penderitaan bagi ayahmu, yaitu yang dia maksud adalah beliau sendiri. Kemudian yang terakhir, ya, di dalam kitab Abdul Hadi An-Nuri Al-Mau'izatul Hasanah sebutkan bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan bahwa rasa sakit ketika sakratul maut itu bagaikan 300 kali tusukan pedang. Nah, ini menceritakan kepada kita bahwa ternyata sekaliber para nabi sekalipun masih merasakan pedih dan beratnya sakratul maut. Lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pula kalau hal itu berlaku selain kepada nabi atau para nabi dan rasul? Misalnya kepada para sahabat, yaitu kepada Ali bin Abi Thalib. An Ali bin Abi Thalib qala, wallazi nafsi biyadi la ala fi darbatan bisayfi ahwanu min mauti ala firashin. Demi zat yang berada di dalam kekuasaannya,
Sesungguhnya kematian akan datang. Demi Tuhan yang setiap jiwa berada di dalam genggamannya, 1000 kali sabetan pedang lebih ringan sakitnya bagiku daripada aku mati di atas kasur. Ini menceritakan bahwa kematian sesungguhnya dengan pedang atau di atas kasur itu jauh lebih berat dan lebih tidak disukai oleh Ali karamallahu wajha daripada meninggal di atas kasur. Maka oleh karena itu ini hanya menjelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih menyukai syahid di medan perang, karena memang orang yang syahid di medan perang tidak merasakan kesakitan. Kenapa demikian? Karena orang yang mati syahid tidak merasakan kesakitan ketika ruhnya dicabut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari tausiah singkat ini bahwa para nabi ataupun orang-orang soleh ternyata masih saja merasakan kesakitan ketika ruh akan berpisah dari badannya. Maka menjadi pertanyaan adalah, ketika mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, para nabi, para ulama merasakan beratnya sakaratul maut, maka tentu kita orang yang banyak dosa, banyak kesalahan akan lebih berat lagi nantinya. Maka oleh karena itu mesti kita melakukan beberapa amalan agar dapat kita rasakan ringannya sakaratul maut. Apa itu amalannya akan kita jelaskan pada pembahasan yang akan datang. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.